Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiah Bibatul Aulia. Saya dari Universitas Pekalongan. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3 kelas A. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu dasar K3 yang berjudul Kesehatan Kerja. Pasti kesehatan kerja itu, kesehatan kerja merupakan penyelenggara dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan. Pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya. Dan sebagai kesimpulannya merupakan penyesuaian pekerja kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 telah dinyatakan pada pasal 86 ayat 2 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja untuk mewujudkan produktif kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa tujuan dari K3 yaitu yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini tentu sangat penting mengingat apabila kesehatan pegawai buruk mengakibatkan turunnya capaian atau output secara demotivasi kerja. Bagaimana cara bekerja dengan sehat? Bekerja dengan sehat adalah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada saat bekerja. Cara bekerja dengan sehat yaitu pertama, desain area kerja yang aman. Di area kerja terdapat banyak peralatan dimulai dari peralatan yang paling sederhana sampai peralatan yang canggih seperti bangku, lemari, furnitur, peralatan ringan sampai dengan berat. Pengaturan tata letak sangat penting untuk membantu mencapai efisiensi dan efektivitas kerja, mencegah error, dan terakhir menekan kejadian yang tidak diharapkan yang berakibat kecelakaan. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan area kerja. Ini adalah bagian cara kerja yang aman dan sehat. Area kerja yang bersih adalah wilayah kerja yang aman dan sehat. Banyak usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja yang dapat dilakukan. Pada area kerja yang bersih, bahaya tersingkirkan. Di samping itu, area kerja yang bersih akan meningkatkan produktivitas yang lebih besar dari karyawan. Yang ketiga, libatkan karyawan. Cara mengatasi lingkungan kerja yang tidak aman yaitu salah satunya dengan cara melibatkan karyawan Anda dalam proses perencanaan safety. Karyawan adalah orang pertama yang paling memahami situasi di tempat kerja. Mereka juga akan termotivasi dengan baik untuk safety. Yang keempat, memberikan instruksi kerja yang jelas. Berikan pelatihan untuk memperjelas dan meningkatkan pemahaman. Instruksi diberikan dalam bentuk tertulis dan pastikan mereka karyawan membaca, mempelajari, dan memahaminya. Dan yang terakhir, pastikan karyawan mengakui sebagai penerimaan terhadap program kerja safety Anda. Yang kelima, fokus pada hal-hal yang feasible atau masuk akal dilakukan. Maksudnya, fokuskan upaya keselamatan Anda pada masalah yang paling mungkin bisa dilakukan. Keenam, membuka diri untuk menerima masukan, kritikan dari bawahan. Ini bagian dari cara mengatasi lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi karyawan. Yang ketujuh, melakukan observasi. Anda harus melakukan observasi dan mempelajari setiap karyawan melakukan pekerjaan mereka. Yang kedelapan, menjaga semua mesin dan peralatan dalam keadaan baik. Itu adalah tanggung jawab majikan untuk memastikan bahwa semua mesin dan peralatan kerja berada di dalam kondisi yang baik. Yang kesembilan, hazard atau bahaya, yaitu hindari bahaya yang tidak perlu. Untuk hal itu, lakukan pemeriksaan rutin sesering mungkin di tempat kerja Anda. Dan yang terakhir, melakukan review. Mulailah review tahunan dengan melakukan pemeriksaan tempat kerja Anda dan lakukan peninjauan kembali pedoman kerja keselamatan di tempat kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Cara menciptakan lingkungan kerja yang sehat yaitu pertama, ciptakan persahabatan. Menjalin persahabatan dengan rekan kerja memberikan dorongan dan semangat Anda dalam bekerja. Selain itu, rekan kerja dapat menjadi sarana dalam berbagi ide yang akan menunjang produktivitas.
kerja Anda. Yang kedua, area kerja bersih. Bekerja di tempat yang segala sesuatunya tersusun rapi dan bersih membuat Anda nyaman dan betah di kantor. Berikan kesan ringkas, bersih, dan rapi pada ruang kerja Anda agar tercipta lingkungan kerja yang sehat. Yang ketiga, manajemen kerja baik. Manajemen yang baik adalah manajemen yang bersifat terbuka dan bersedia menerima gagasan dari karyawan. Manajemen yang berjalan baik di tempat kerja akan mampu mengatasi semua konflik internal kantor. Yang keempat, lingkungan penuh kegembiraan. Suasana kerja yang riang dan jenaka memberikan kenyamanan dan rasa menyenangkan, sehingga Anda akan melakukan pekerjaan dengan senang hati tanpa beban dalam hati. Yang kelima, pemilihan warna ruangan. Warna ruangan kerja secara tidak langsung memberikan efek pada mood Anda. Anda dapat memberikan hiasan atau pernak-pernik di kantor yang dapat memperindah ruangan. Warna-warna hiasan yang digunakan juga harus diperhatikan. Tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja untuk tetap sehat. Suatu perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Tanggung jawab perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Perusahaan seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Karena keselamatan dan kesehatan karyawan merupakan bagian dari kelancaran proses bisnis yang dilakukan didasari tanggung jawab akan memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan melakukan sesuatu yang didasari karena keharusan atau mengikuti keinginan orang lain. Melakukan pekerjaan dengan kesadaran akan tanggung jawab dan jauh lebih menyenangkan dibandingkan pekerjaan yang dilakukan karena terpaksa. Kita telah membahas bahwa tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja untuk tetap sehat. Untuk itu, beberapa hal yang harus dilakukan adalah: pertama, kebijakan K3. Pastikan semua tingkat manajemen dari seluruh pekerja tahu isi dan mengikuti kebijakan K3 tanpa terkecuali. Yang kedua, penyediaan sumber daya. Menyediakan fasilitas yang memadai dan sumber daya sehingga kebijakan kesehatan dan keselamatan dapat diimplementasikan dengan baik. Dan yang terakhir, kebijakan pelatihan K3. Pelatihan K3 harus dimulai dengan orientasi karyawan ketika seorang karyawan baru atau ditransfer ke pekerjaan baru. Hak dan kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja. Pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Kedua, memakai alat-alat pelindung diri atau APD yang diwajibkan dan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang ketiga, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Dan yang terakhir, menyatakan keberadaan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan dilakukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai APD dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Kesimpulannya yaitu, K3 merupakan upaya mendapatkan tempat kerja dan suasana kerja yang nyaman untuk mendukung pencapaian produktivitas yang setinggi-tingginya untuk menghindari kecelakaan kerja. Maka K3 mutlak dilaksanakan di semua jenis bidang pekerjaan tanpa terkecuali.
baik instansi swasta maupun pemerintah, yaitu dengan adanya tanggung jawab dari sebuah perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua karyawan tetap sehat dan lebih bersemangat untuk bekerja, seperti halnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.